kan Mawar ini sekarang lagi diajarin Allah untuk belajar lebih, bukan belajar lebih, mungkin kalau kemarin sabarnya segitu, ini diajarin untuk lebih sabar lagi, lebih mendalami apa sih namanya ikhlas, ya kan? Apalagi lebih menjalani apa yang namanya bergantung sepenuhnya sama Allah. Nah ini lagi diproses nih. Iya. Nggak bisa 1 hari 2 hari lulus, ya harus tahunan. Tapi nanti begitu udah paham, udah ngerti yang namanya sabar, ikhlas, bergantung sepenuhnya, beriman kepada Allah, nanti akan uji lagi. Kamu udah beriman, oke, udah aku uji lagi ya. Tapi beda ketika yang nanti yang udah paham sama yang sekarang yang belum paham, itu ngadepinnya beda. Ngadepin yang sekarang masih kayak orang gempa bumi kan, nanti ngadepin yang berikutnya udah kayak, oh ya, aku lagi disuruh lewat jalan ini sama Allah. Oke Tuhan, kuatin, dah. Tapi lo nyantai karena tenang banget, jiwanya udah tenang dibanding sekarang. Mungkin jiwa, kalau sekarang kan jiwanya belum tenang. Nanti ngadepin yang berikutnya udah kayak, oh ya, aku lagi disuruh lewat jalan ini sama Allah. Oke Tuhan, kuatin, dah. Tapi lo nyantai karena tenang banget, jiwanya udah tenang dibanding sekarang. Mungkin jiwa, kalau sekarang kan jiwanya belum tenang nih, masih kaget. Iya. Pelajarannya begitu mengguncang ya Allah ya. Padahal kata Allah, ntar juga gue uji lagi kalau udah tenang. Kalau jiwanya tenang, diuji lagi. Tapi nanti akan ada yang namanya selesai. Oh, bahwa udah paham maksudnya Allah apa. Pada saat melewati ujian fase berikutnya, dia pun tenang. Udah jiwanya udah tenang, udah kembalikan kepada aku. Oke, selesai. Kau tinggal jalan indahmu. Tapi ya nggak cuma sehari 2 hari ya. Prosesnya bisa setahun, 10 tahun, 20 tahun. Iya. Cash. Pasto yang aku pasti kembali. Ini loh, itu minta saat segitu sama Allah. Karena lagi dijualin, lu nyantai aja, nggak usah terlalu take it baper ke, karena kalau kita paham bahwa Allah sedang memberikan privilege yang luar biasa, harusnya kita bersyukur dong. Kita lagi dibuka pintu langit buat minta yang aneh-aneh. aku seperti itu. Lagi biar anak aku besar anak yatim ya sama aku udah bang, santai aja, santai bang gitu kan. Gue pelihara yang ini kok, pelihara umatnya gitu kan. Iya. Baru nyelutuk, bayarannya pakai apa nih yang gak punya. Kadang lucu ya ketika seorang suami ketahuan berzina, yang disalahkan justru istrinya karena membongkar aib. Padahal kalau dipikir baik-baik, yang pertama kali merusak aib rumah tangga ya perbuatan zinanya, bukan istri yang akhirnya bicara. Allah itu maha pengasih dan maha penyayang, iya benar. Tapi karena Allah sayang sama umatnya, Allah sampai turunkan aturan tegas di surah An-Nur ayat 2 tentang zina. Bahkan disebut hukuman harus dilaksanakan di depan orang-orang beriman, supaya manusia tahu betapa besar dampaknya bagi keluarga dan masyarakat. Jadi, kalau perbuatan seberat itu aja Allah perintahkan untuk diperlihatkan sebagai pelajaran, lalu kenapa ketika seorang istri jujur tentang luka hatinya, dia malah dianggap membuka aib? Dia bukan cari drama, enggak, dia bukan ingin mempermalukan, dia cuma mempertahankan martabatnya, harga dirinya, dan masa depan anaknya. Dia berani bicara bukan karena dia nggak punya hati, tapi karena dia sudah terlalu lama disakiti. Zina bukan kesalahan kecil yang ditutup-tutupin. Zina itu dosa besar yang menghancurkan rumah, kehormatan, dan keturunan. Jadi, kalau ada istri yang akhirnya memilih jujur, itu bukan membuka aib, itu menolak menjadi korban selamanya.